Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Hayatunufus dari 11 IPS 2 Mandua Kebumen yang akan meresensi sebuah buku yang berjudul Orang Gagal yang ditulis oleh Osamu Dazai, penerjemah Muhammad Ali Muhlisidin, penerbit Basa Basi, tebal ukuran kurang lebih 116 halaman, 14 x 20 cm. Selalu ada puluhan hingga ribuan kegagalan untuk menjejak satu keberhasilan. Pernyataan tersebut mungkin terdengar sangat klasik, tapi miliaran manusia di dunia meyakini bahwa manusia berteman karib dengan banyak penderitaan. Arthur Schopenhauer, filsuf tersohor berpredikat bapak pesimisme, pernah berkata, setiap penderitaan manusia yang berbeda sejatinya adalah keadaan paling umum dalam kehidupan ini. Namun, pengakuan manusia atas deretan penderitaan merupakan cerita yang pantang disebar secara telanjang. Dalam novel ini pertama kali diterbit dalam bahasa Jepang yang judul Ningen Shikaku. Ningen Shikaku ini, Dazai memilih topik bagaimana manusia bernama Kobayashi menjalani hidup dengan rasa takut. Rasa takut yang tidak bisa hilang, terus melekat. Rasa takutnya membuatnya gagal menjadi manusia atau konstruksi manusia itu sendiri saat kehidupan. Novel ini terdiri dari 3 buku catatan pribadi Yozo. Ini dibuka dengan pernyataan tegas tentang bagaimana ia menjalani kehidupan. Hidupku adalah hidup yang amat memalukan. Aku sendiri bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana mestinya hidup seperti manusia biasa. Terdapat pada halaman 1. Yozo lahir di keluarga yang berkecukupan. Ayahnya seorang pengusaha dan politisi. Tentu semua kebutuhan yang ia inginkan Yozo terpenuhi. Namun, ternyata hidup yang mengalir lancar juga cukup membosankan bagi Yozo. Seperti air sungai sesekali ingin membenturkan diri ke keras batu. Barangkali juga Yozo punya banyak waktu untuk mempertanyakan berbagai hal, seperti deretan-deretan kehidupan. Kenapa orang tua memaksa anak makan? Kenapa kita harus makan 3 kali? Kenapa kita harus mengikuti peraturan orang tua? Kenapa kita harus menghormati kakak? Kenapa kita harus berbual-bual dengan orang demi kehormatan? Yozo jelas tidak mendapatkan jawaban atas pernyataan-pernyataan tersebut. Meski begitu, terus berkelindan di benaknya. Yozo yakin bahwa satu-satunya tugas di dunia adalah tidak membuat orang lain kecewa. Tak peduli satupun, tak peduli setakut apa, sesedih apa, dan sekeras apa ia berusaha. Yozo pun harus berpura-pura menjalani hidup. Ia memaksakan semua kehendak orang dan melupakan apa yang ia inginkan, yakni menjalani hidup sesuai dengan keinginannya, tapi hidup bersosial. Sepanjang hidup, Yozo konsisten melempahkan kebohongan kepada siapapun. Untuk menutupi kepribadiannya, Yozo menjadi manusia yang humoris. Ia menciptakan lelucon untuk menarik perhatian orang lain, atau lebih menutup kepribadiannya dengan penuhi rasa takut. Sejak dulu, selalu bergidik ketakutan di hadapan manusia, tidak mampu merasa sedikit pun percaya diri atas kemampuan bicara dan bertindak layaknya manusia. Aku mengunci kesengsaraan yang kurasa ini dalam dada. Aku menyembunyikan melankolia di gejolak. Berhati-hati agar jejak tidak sedikit pun terpampang. Aku berpura-pura sebagai seorang yang optimis sekaligus lugu. Perlahan aku memantapkan peranku sebagai orang yang eksentrik dan konyol. Terdapat pada halaman 6-7. Yozo adalah manusia biasa yang merasa gagal karena tidak dapat memenuhi ekspektasi manusia dalam menjalani hidup. Ia menderita karena itu, tapi berusaha menahan beban kehidupan seberat apapun. Namun, jika itu berlangsung lama, Yozo tak kuasa menahan. Ia pun mencoba mengakhiri hidupnya dengan penuh diri,
meski usahanya gagal. Yozo memilih mati muda tapi gagal. Berbeda dengan Denzai, orang yang menghadirkan Yozo pada 13 Juni 1948, ia tewas bunuh diri bersama Tomi Yamazaki, kekasihnya. Insiden tersebut mengingatkan saya pada penulis besar dunia yakni Albert Camus. Camus dalam bukunya yang berjudul Mati Bahagia menyebut keberanian seseorang untuk mati terkadang lebih besar ketimbang keberanian untuk melanjutkan kehidupan. Kadar keberanian tersebut ditentukan oleh seberapa jauh kita menunaikan satu-satunya tugas manusia di dunia, yakni berbahagia. Saya pun teringat pernyataan orang-orang Columbus dalam lakon Sophocles Oedipus et Cophonis soal urutan-urutan nasib manusia yang terbaik sampai paling menggenaskan adalah tidak pernah dilahirkan. Itu tadi adalah resensi dari buku yang berjudul Orang Gagal, karya Osamu Dazai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.